Salam Demokrasi Jember bersama salah satu tokoh muda ini ya Mas Anies. Kalau boleh tahu berapa umurnya Mas Anies? 38. Waduh, sama saya unda-undi sebelah 12 ya, saya 45. Jadi 38 hari ini Ya. saya memimpin KPU itu sejak 5 tahun yang lalu. Wow, berarti Di usia 33 tahun 33 tahun menjadi ketua KPU. Wah, ini adalah salah satu tokoh muda ya yang potensial. Mudah-mudahan Mas kiprahnya ini bermanfaat. Meskipun kita tidak jadi apa-apa, jadi masyarakat ya bermanfaat kan seperti itu. Amin. Oke, kita lanjutkan Mas. Kita sesuai dengan tema kita, demokrasi masa depan, demokrasi Jember. Menurut Anda ke depan demokrasi Jember ini seperti apa, Mas? Ya, jadi kalau kita berbicara tentang demokrasi Jember, ya, tentu kita berbicara tentang peraturan dan perundang-undangan. Ya. Kita tahu bahwa peraturan perundang-undangan itu, ya, itu dikreasikan, ya, dibentuk, dilahirkan, ya, oleh pemerintah dan DPR. Kalau kita berbicara pemerintah dan DPR, ya tentu yang dimaksud adalah pemerintah pusat dan DPR RI, ya. Maka masa depan demokrasi kita di Jember ya bergantung kepada regulasi yang akan dibangun di di tingkat pemerintah, gitu ya. Nah, persoalannya adalah ya kita mendengar hari ini berbagai wacana muncul, ya, mengembalikan model pemilihan dari langsung menjadi tidak langsung. Itu wacana itu kan sudah mulai dikaji, ya, mulai dikaji. Nah, betul. DPRD atau Ya. dari provinsi. Tapi kalau kita berbicara demokrasi hari ini, ya, kita berbicara pemilihan hari ini, ya kita berbicara tentang peraturan perundang-undangan hari ini, ya. Ketika kita berbicara peraturan perundang-undangan hari ini, ya masa depan demokrasi yang dimaksud, ya kita sesuaikan dengan apa yang sudah berjalan hari ini. Pada konteks itu, ya kita masyarakat Jember harus memiliki kepercayaan yang tinggi, ya, memiliki keyakinan bahwa ya dengan model demokrasi ini kita akan melahirkan pemimpin-pemimpin ke depan, ya, yang lebih baik, bisa mengantarkan kita masyarakat kepada kemakmuran. Sehingga ya proses demokrasi ini harus kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian ya kekecewaan kita terhadap pemilihan sebelumnya membuat kita apatis, ya, membuat kita kemudian kehilangan harapan pada proses pemilihan berikutnya, sehingga itu yang akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang saya sebut tadi, ya. Nah, dengan harapan-harapan itulah ya tentu demokrasi kita ke depan pasti akan lebih baik ketika masyarakat akan terlibat secara luas dalam proses ini. Keterlibatannya itu baik dalam tingkat partisipasi maupun dari pengelolaan informasi. Artinya mereka yang datang secara aktif ke TPS, ya, itu bukan sekedar datang karena dorongan-dorongan pragmatis, tapi datang karena dorongan-dorongan idealis, ya. Pada konteks itu tentu akan lahir satu sosok kepemimpinan yang paling ideal, ya, dalam proses itu. Kalau menurut Mas Anies sendiri, pragmatis dan idealis, pragmatis berapa persen kalau di Jember? Ini kira-kira saja, masihkah ada? Karena memang tidak ada riset yang secara langsung mengukur, ya, tingkat pragmatisme itu, ya. Tentu kita tidak bisa berbicara angka itu. Iya, oke. Dan kalau swing voters sendiri, Mas Anies, ini kita berbicara kepada teknis, ya, tetapi ini juga swing voters ini adalah salah satu aset kita menentukan arah demokrasi. Mereka mungkin jadi swing voters hari ini, tapi pada pelaksanaan pemilu yang akan datang di Jember ini terutama, dia sudah akan menjadi ya baik itu pelaksana pemilu ataupun menjadi hal-hal yang lain mungkin, ya, sebagai praktisi politik ataupun ikut parpol dan sebagainya. Untuk swing voters sendiri di Jember ini, apakah sudah untuk menentukan masa depan politik demokrasi di Jember ini, apakah sudah mendapatkan pendidikan yang layak ataupun sudah mendapat edukasi-edukasi yang cukup menurut Mas Anies? Seperti apa? Ini Ya. swing voters ini. Jadi demokrasi kita itu, ya, hari ini Kaum milenial kalau boleh dikatakan seperti itu. Ya. Jadi swing voters itu tidak hanya ada di kelompok milenial, ya. Jadi ada di semua kelompok lini, ya. swing voters itu. Nah, kalau kita berbicara edukasi, ya, edukasi politik, ya, berbicara demokrasi, maka yang
harus mendapatkan itu, tidak hanya swing voters ya, termasuk pemilih-pemilih ideologis pun juga harus mendapatkan itu. Kenapa? Karena dinamika politik kita itu kan akan terus mengalami perubahan, sehingga tidak bisa kemudian ya kita itu menjadikan satu warna politik sebagai pegangan sepanjang hidup kita. Kalau itu yang terjadi, maka kita akan terjebak sama perilaku yang namanya radikalisme politik. Radikalisme politik. Berarti dia tidak mengindahkan yang lain ya. Harus begini-begini, dia harus sendiri tidak melihat perkembangan demokrasi sendiri sebenarnya di Jember. Jadi radikalisme politik itu lebih pada ketidakpekaan melihat perubahan politik. Dari personal masing-masing orang. Personal tentu yang saya maksud. Karenanya pendidikan politik itu tidak hanya dibutuhkan oleh swing voters ya, tapi seluruh lapisan masyarakat, baik mereka yang sudah berafiliasi atau masih dalam bentuk swing voters, itu mereka ya harus mendapatkan pendidikan politik yang cukup, mendapatkan informasi yang memadai, ya, sehingga mereka bisa memilih dengan objektif sesuai dengan nalar politiknya, gitu. Dan siapa saja Mas ini kalau boleh yang dalam artian harus ikut ambil bagian terdepan di dalam pendidikan demokrasi, pendidikan politik, atau pemahaman kepada masyarakat agar demokrasi ini bisa berjalan dengan baik. Menurut Mas Anies sendiri, siapa yang harus ikut ambil bagian selain masyarakat yang menerima imbas dari segala kontestasi ini? Siapa yang paling terdepan? Seluruh lapisan masyarakat bertanggung jawab terhadap itu, ya. Ya tentu khususnya para pemimpin kita. Ya, pemimpin dalam demokrasi itu banyak sekali stakeholdernya, ya. Bisa penyelenggara pemilu, bisa pemerintah, bisa aparat, ya. Ya bisa tokoh-tokoh masyarakat. Stakeholdernya banyak sekali. Semuanya harus terlibat dan memiliki tanggung jawab moral yang sama untuk menyukseskan pemilihan umum itu melalui proses pendidikan politik yang objektif, gitu. Kalau dari sisi pemerintah sendiri, kalau menurut pandangan Mas Anies harus seperti apa nih? Ya seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, ya, ya mereka harus melaksanakan ya tugasnya masing-masing dalam pemilu. Ketika di pemilu mereka tugasnya memfasilitasi, ya mereka harus memfasilitasi, bukan terlibat secara aktif dalam proses-proses penggalangan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah. Itu justru akan melahirkan ketegangan-ketegangan demokrasi. Kenapa? Karena ada upaya pelanggaran terhadap proses demokrasi itu. ASN sendiri, Bung Anies, kalau menurut Anda harus seperti apa? Ya, jadi memang kita itu ya memiliki entitas yang unik dalam demokrasi kita ya. Masyarakat itu memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Ya. TNI, Polri itu tidak punya hak memilih dan tidak punya hak dipilih ya. Dan yang aneh ini memang PNS ya. Dia memiliki hak untuk memilih tapi tidak memiliki hak untuk dipilih ya. Nah, situasi itulah ya yang dalam pemilu ya seringkali membuat posisi ASN itu dilematis. Di satu sisi sebagai pemilih ya, orang yang memiliki hak untuk memilih sebetulnya dia itu juga punya hak untuk dapat informasi. Informasi itu kan salah satunya ya tempat-tempat kampanye, kan begitu ya. Tapi karena mereka tidak boleh ikut dalam kegiatan-kegiatan seperti itu, ya, mereka adalah pemilih yang hak untuk mengakses informasinya berbeda dengan masyarakat sipil lainnya. Ini memang luar biasa ya, dilematis memang. Nah, itu entitas politik yang jargon unik, netral itu pun juga memasung mereka, sehingga mereka tidak bisa kemana-mana. Tetapi mereka juga kadang ada di mana-mana. Maksud saya, jadi di satu sisi mereka harus netral, di sisi yang lain kok mereka punya hak pilih. Kalau netral harusnya kan tidak punya hak pilih. Seperti TNI ya, tidak memiliki hak pilih dan juga mereka tidak boleh berpolitik. Tidak memiliki hak memilih dan dipilih. Oke. Tapi kenyataannya di Jember ini, kalau menurut saya nih, saya lihat di Jember masih amburadul ini. Antara ASN dengan mereka masih memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada. Ini menurut pandangan secara umum, tapi saya tidak berbicara personal, ini pandangan secara umum. Ya, jadi pandangan umum itu tentu harus memiliki landasan argumentasi yang cukup ya. Nah, kalau kita berbicara argumentasi hukum ya tentu harus dibuktikan dengan proses hukum yuridis ya. Nah, selama ini proses demokrasi yang berjalan di Jember tidak ada pelanggaran pemilu. Pelanggaran yang bersifat fatal atau memang tidak ada pelanggaran sama sekali? Ya, jadi tidak ada pelanggaran pemilu ya yang secara yuridis dibuktikan oleh hasil persidangan
di pengadilan, gitu. Artinya sejauh ini ya kalau kita menggunakan basis data sebagai argumentasi kita menilai seperti apa posisi ASN dan yang lain-lainnya ya tentu masih clear di Jember masih itu. tidak ada masalah ya di Jember ya Mas. Ini sangat baik sekali Mas, edukasi kepada masyarakat. Kita berbicara tentang sebuah demokrasi. Demokrasi ini adalah kekuasaan di tangan rakyat seperti itu secara gampangannya. Tetapi dalam bentuk yang lain mungkin mereka dari hasil produk demokrasi ini legitimasinya bisa kita bisa kita nilai sendiri sebenarnya. Kadang ada sebuah ini pendek saja Mas. Produk gagal dari sebuah demokrasi. Produk gagal ini pemimpin yang dipilih atau hasil dari sebuah pilihan demokrasi ini melalui kontestasi pemilu ataupun dan sebagainya tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Siapa yang bertanggung jawab? Ya, jadi pilihan itu ada di tangan rakyat. Ya. Sehingga apapun hasil pemilihan itu adalah konsekuensi logis daripada keputusan masyarakat itu sendiri. DPRD mungkin? Semuanya. Semua proses pemilihan yang di situ berisi sirkulasi elit ya. Ketika kemudian hasilnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat, ya itu sudah menjadi konsekuensi logis daripada sistem demokrasi sebagai sebuah pilihan kita, begitu ya. Namun demikian, ya kita masih memiliki ruang untuk mengevaluasi itu. Ya, ruangnya apa? Ya pemilu berikutnya. Oleh karena itu, jangan sampai kemudian kekecewaan masyarakat terhadap hasil pemilihan sebelumnya membuat dia ya tidak memanfaatkan ruang evaluasi itu, ya. Untuk membangun masa depan yang lebih baik. Tapi ingin saya tanyakan lagi Mas Anies, apakah parpol ini partai politik memberikan rekomendasi kepada seseorang, padahal masyarakat tidak suka umpamanya kepada seseorang ini, masyarakat tidak suka, parpol umpamanya merekomendasikan yang tidak sesuai sebenarnya, maksudnya dalam artian dengan kaidah-kaidah pola pikir masyarakat, bukan dari pola pikir parpol, sehingga yang mereka akomodir sebenarnya harus ini yang maju, tapi bukan ini. Demokrasikah ini? Ya. Jadi demokrasi itu artinya bukan kemudian kedaulatan masyarakat itu disalurkan secara liar ya. Tapi di situ ada saluran-saluran konstitusi yang sah. Ada mekanismenya begitu. Jadi bagaimana kemudian ya kedaulatan ini ya disalurkan melalui saluran konstitusi yang sah itu. Jadi kalau kemudian ya ini adalah bagian daripada wewenang atau domain partai politik ya, maka masyarakat yang sudah menitipkan kedaulatannya kepada partai politik tertentu itu ya mereka harus menerima itu sebagai konsekuensi pilihan. Ketika itu dianggap ya keputusan-keputusan partai politik yang dia menitipkan mandatnya tidak sesuai dengan harapannya, dia memiliki kesempatan untuk mengevaluasi itu pada pemilu berikutnya. Gitu. Ya seperti itu ya Mas Anies. Tapi yang perlu diingat pemirsa Jember 1 TV bahwa apapun yang dilakukan, apapun yang dilaksanakan, semuanya pasti ada risiko. Baik itu risiko kepada masyarakat, kepada di dunia. Tapi yang terpenting kita harus berbuat yang terbaik tentunya Mas Anies, karena kita akan mempertanggungjawabkan kepada yang Maha Kuasa. Ini adalah sebuah akhir. Ini adalah sebuah tatanan kehidupan. Kalau kita semuanya bisa berbaik-baik dengan yang Maha Kuasa, insya Allah hasil produknya juga akan bagus. Ini menurut saya. Statement Mas Anies yang terakhir, saya minta apa yang harus Jember lakukan hari ini dan ke depan? Ya, jadi kita masyarakat Jember itu ya tidak boleh abai ya terhadap proses demokrasi ini. Tidak boleh apatis ya? Tidak boleh apatis. Kenapa? Karena proses ini sesungguhnya akan melahirkan satu kepemimpinan ya, akan melahirkan satu elit yang di tangannya kita menitipkan masa depan kita, di tangannya kita menitipkan cita-cita kita ya. Artinya seluruh sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat Jember itu dititipkan ya untuk dikelola kepada kepemimpinan itu gitu ya. Maka tentu ya siapa yang akan kita pilih itu sangat menentukan nasib kita ya 5 tahun bahkan 10 tahun bahkan lebih daripada itu ke depan ya. Kenapa? Karena pengelolaan kekuasaan ya yang berorientasi pada kepentingan yang lebih besar itu akan berdampak langsung terhadap nasib dan kehidupan masyarakat kita, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang ya. Karena modal yang kita berikan ya itu kan untuk pembangunan ya. Pembangunan itu bentuknya macam-macam.
bisa pembangunan fisik, bisa pembangunan non fisik. Kalau kita berbicara pembangunan non fisik, tentu itu pembangunan yang sifatnya investasi ya. Hasilnya bisa kita rasakan sekian tahun ke depan ya. Nah, itu tentu menyangkut kesiapan kita ya menghadapi tantangan zaman. Ini bagian daripada tugas orang yang di tangannya mandat kita titipkan gitu ya. Harus siap ya orang-orang Jember yang mau menjadi pemimpin Jember juga harus siap ya menerima amanah dan juga yang memberikan amanah. Harus siap-siap ya, Mas Anies ke depan ya. Dan tentunya kita berdoa bersama bersama Jember Satu TV, Jember ke depan lebih baik. Harus memiliki pemimpin yang baik, harus memiliki masyarakat yang baik. Pokoknya yang baik-baik ya. Oke. Mungkin itu Mas Anies obrolan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih, kita sudah ngobrol 1 jam lamanya kurang lebih ini. Mudah-mudahan Mas Anies ini bermanfaat dan kita akan kembali lagi tentunya bersama Mas Anies dengan tema yang lain tentunya dalam program acara Ngobrol Bareng bersama Ahmad Anies. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Saya juga kepada Mas Anies ucapkan semangat ya Mas, terus untuk meraih masa depan yang lebih bagus untuk Jember. Terima kasih Mas Anies. Ya. Dan itu tadi pemirsa, Ngobrol Bareng Ahmad Anies sudah kita saksikan bersama, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya, saya Nang Setio pamit undur diri dan seluruh kru yang bertugas pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.